Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Anfal. Kita masuk ke ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkan kamu dari rumahmu dengan hak. Jadi kalau kita melihat film, ada adegan di mana sutradara mengambil gambar di tengah-tengah. Kemudian setelah itu episode itu dikembalikan ke awalnya. Jadi inilah yang terjadi ketika di 4 ayat sebelumnya Allah bercerita mengenai Anfal, mengenai pembagian harta hasil peperangan. Nah, kemudian kamera diarahkan kembali ke sebelum itu ketika perang pertama antara kaum muslimin dan musyrikin terjadi. Baik, jadi apa yang terjadi adalah ketika muslim masih lemah, ketika mereka masih belum mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan kaum kafirun, Allah memerintahkan orang muslim untuk tidak melakukan perlawanan bersenjata atas kaum kafir. Jadi mereka diminta bersabar walaupun penindasan itu betul-betul kejam. Seperti Bilal yang dijemur, hampir meninggal, kemudian keluarga Sumayyah, semua itu. Nah, ketika setelah mereka berhijrah ke Madinah, ketika mereka sudah memiliki jumlah yang kalau dibilang cukup juga belum, datanglah perintah daripada Allah untuk maju berperang. Itulah perang Badar, perang yang pertama. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dan sungguh segolongan dari kaum mukminin, ini bukan muslim ya, mukmin, orang yang memiliki level keimanan yang cukup tinggi. Jadi levelnya di atas muslim. Mereka benar-benar benci. Ini yang selalu saya katakan teman-teman, bahwa agama itu isinya ada sesuatu yang kita sukai, ada sesuatu yang kita benci. Dan manusia dinilai dari sebesar apa dia bisa menaklukkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang diri dia sebenarnya nggak suka. Perang, apa menariknya perang? Harus kehilangan harta untuk membeli peralatan perang. Peralatan perang itu mahal, berkualitas tinggi. Karena apa? Karena yang dijaga adalah jiwa manusia. Suatu harta terbesar yang dimiliki oleh manusia adalah jiwanya, ruhnya. Umpamanya pedang. Kalau pergi perang hanya pakai pedang-pedang murahan, kemudian begitu disabet sekali udah putus. Akhirnya yang tergadai ya bukan hanya pedang tapi jiwanya. Perisai juga seperti itu. Kemudian harus memiliki kendaraan perang. Nggak ada orang asal-asalan kendaraan perang tuh pakai umpamanya kuda yang murahan sehingga kalau lari
nggak kencang, baru ditendang sedikit udah jatuh. No, mereka pengen yang terbaik untuk berperang. Dan di atas itu resikonya besar banget. Risikonya itu kita meninggalkan dunia ini, menjadi syuhada. Dan percayalah teman-teman, jiwa ini yang buruk ini gak suka. Paham sampai sini? Yujadilunaka fil haqq. Mereka membantahmu tentang hal yang hak. Jadi perintah Allah, mereka tahu ini perintah Allah, tetapi ketika disampaikan ada beberapa di antara orang mukmin yang membantah. Inilah yang dikatakan bahwa salah satu sumber daripada sirah nabawiyah, kisah tentang Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Di dalam Quran, Allah ceritakan isi hati orang-orang yang nggak pernah bisa diceritakan. Kemudian kadang-kadang juga berhadapan sama seperti ini orang-orang mukmin yang seharusnya begitu dengan perintah mereka jalankan, akan tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Tidak semudah itu teman-teman. Itu kenapa surga itu begitu cantik. Kenapa? Karena ujian daripada Allah tidak mudah. Ba'dama tabayyana, sesudah apa yang nyata. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka dibawa kepada kematian dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Jadi seolah-olah ketika mereka disuruh berperang, mereka sudah melihat bahwa wah kita akan dibantai nih. Mati aku. Nggak bisa. Kenapa? Karena pada saat perang Badar, kondisinya masih belum seimbang antara kekuatan Muslim melawan kekuatan kafir Quraisy. Jadi kalau teman-teman mau dapat feelingnya, bayangkan umpamanya Indonesia atau Malaysia harus berperang melawan Amerika. Kayak acara bunuh diri aja kan? Betul nggak? Nggak ada peluang menangnya. Dari peralatan tempurnya kalah, badannya orang Indonesia atau Malaysia kecil-kecil, makanannya juga beda, jumlah pasukannya juga kalah, jadi kesempatan menangnya nggak ada. Seperti itu. Karena apa? Ini orang-orang mukmin, mereka rasional. Ketika tidak ada chance dalam ilmu perang itu diajarkan bahwa ketika kita tidak punya chance untuk menang, jangan berperang. Kita hanya berperang ketika kita yakin kita akan menang. Kan tetapi ketika berhadapan dengan perintah Allah, kita harus percaya bahwa Allah yang tahu kebaikan atas diri manusia, dan Allah akan membawa kita kepada hal terbaik yang bisa dihasilkan. Allah tidak pernah zalim kepada manusia. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini. Dan ketika Allah menjanjikan
salah satu dari dua golongan. Jadi perang Badar adalah perang yang terjadi ketika Muslim ingin mau menghadang kafilah dagang Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, sebagai orang yang rasional menghadang kafilah dagang yang kemungkinan besar tidak bersenjata, jumlah orangnya sedikit, lebih disukai daripada harus melawan pasukan perang. Jadi yang dimaksud oleh dua golongan adalah golongan pertama adalah kafilah dagang Quraisy yang baru pulang berdagang, dan yang kedua adalah pasukan perang Quraisy. Annaha lakum wa tawadduna anna ghairu dhatis syaukati takunu lakum. Bahwasanya ia itu untuk kalian. Jadi yang dimaksud di sini adalah Allah memberikan pasukan tempur yang harus dihadapi, bukan kafilah dagang. Sedangkan kalian menginginkan kalian berhadapan dengan orang yang tidak mempunyai senjata. Jadi secara manusiawi mereka nggak akan pernah memilih, kalau ada pilihannya, satu melawan kafilah dagang, kedua melawan pasukan tempur, tentu mereka milih yang kafilah dagang. Akan tetapi takdir Allah sudah menuliskan bahwa yang mereka hadapi adalah pasukan tempur yang jumlahnya banyak. Dan persenjataan mereka juga komplit. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar dia, maksudnya Allah, membenarkan yang hak, yang benar, dan dia mengalahkan yang batil walaupun tidak menyukai orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Jadi di balik pemilihan lawan ini ada takdir Allah yang Allah sudah merencanakan bahwa Allah mau mengangkat orang-orang muslimin yang benar ini mengalahkan kaum kafir. Walaupun orang-orang yang mujrimun itu nggak suka. Walaupun di atas kertas pasukan ini nggak punya kesempatan untuk menang, pasukan muslimin nggak punya. Tetapi Allah mempunyai rencananya tersendiri. Dan ketika Allah sudah menuliskan sesuatu untuk terjadi, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Teman-teman paham sampai sini? Jadi ketika kita berhadapan sama takdir Allah, ketika Allah sudah menentukan ketentuannya, mau orang seluruh dunia menggagalkannya, nggak akan terjadi. Itulah teman-teman cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.